Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan saja cerita tentang Mamat dan Gunung Salak. Nah, seperti apa kelanjutannya? Langsung saja. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Mamat yang baru saja berhenti menangis nampak terdiam di hadapan dua pusara. Kepalanya tertunduk layu dengan kedua mata yang terpejam. Tidak lama kemudian, Mamat pun mulai kembali bangkit. Perlahan wajahnya naik mendongak ke atas langit-langit gua. "Semoga saja aku tidak menjadi penghuni pusara yang ketiga," ucapnya pelan. Setelah suasana hatinya kembali tenang, Mamat kembali berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Setelah memasukkan kembali golok pada sarung di pinggangnya, dia mulai kembali melangkah. Dia pun berjalan untuk mencari celah. Langkahnya begitu rapuh tertatih saat berjalan menapaki tanah, menahan sakit sambil menyusuri setiap jengkal dinding gua. Keadaan di dalam gua nampak sangat gelap dan pengap. Hanya cahaya merah dari cairan magma yang menjadi satu-satunya sumber cahaya, dan lorong memanjang ke atas sebagai pembantu setiap helaan nafas. Cahaya itu menyebar seperti genangan air yang perlahan-lahan terus semakin meluas. Asap putih pun mengepul ke atas, menerobos lorong kepundan, dan keluar di puncak permukaan kawah. "Bagaimana ini? Semua lorong sudah tertutup," ucapnya pelan karena tak kunjung menemukan celah. Dia terus berjalan diiringi suara langkah kakinya yang memantul menggema memenuhi seisi gua. Wajahnya nampak mengkilap dipenuhi debu yang menempel di setiap tetesan keringatnya. Beberapa saat kemudian, Mamat menghentikan langkahnya sejenak. Dia mulai berpikir mencari cara lain agar bisa selamat dari kurungan ini. "Sekarang aku sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Kalung itu sudah hancur dan energiku juga sudah habis. Belum lagi luka di kedua kakiku yang makin terasa nyeri," gumamnya seraya menyandarkan diri di dinding gua. Dengusan nafasnya terdengar kencang. Dia menengadahkan wajahnya memandang langit-langit gua. Tidak lama kemudian, Mamat terlihat mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Lalu digenggamnya sebuah botol air minum yang nampak sudah hampir kering. "Gawat, tinggal sedikit lagi," gumamnya ketika melihat stok airnya yang hampir habis. Kini, kekhawatiran lain telah datang mengganggu pikirannya, sehingga dia pun harus berusaha cepat menemukan jalan keluar sebelum stok airnya benar-benar habis. Kemudian, Mamat mulai membuka tutup botol air minumnya. "Aku harus menghemat, yang penting tenggorokanku tidak sampai kering," gumamnya sambil menuangkan air pada tutup botol. Satu tegukan mungkin tidak cukup untuk mengusir rasa hausnya, tetapi baginya itu cukup hanya untuk sekedar membasahi kerongkongannya. Kini Mamat sudah semakin menyadari bahwa jalan keselamatannya sudah semakin menipis. Selain harus terkurung di dalam gua, dia pun dihadapkan dengan permasalahan lain yang harus dihadapinya. Mamat berpacu dengan waktu untuk menghindari cairan magma yang terus menyebar, dan dia pun harus berpacu dengan stok perbekalan yang terus semakin menipis. Kendati demikian, dia tetap masih berpikir positif. Dia yakin bahwa di gua itu masih ada celah yang terbuka. Mamat akan berusaha mencarinya sampai dapat, sehingga dia akan mulai berusaha untuk menggalinya. "Aku harus cepat sebelum magma itu terus merambat memenuhi lantai gua," gumamnya seraya kembali bangkit setelah tenggorokannya kembali basah. Dia mulai kembali berusaha mencari jalan. Semua anggota tubuhnya bekerja dengan bersamaan.
Matanya memandang liar ke setiap sudut gua, sementara tangannya meraba mencari sesuatu yang mungkin bisa membantunya. Dan kedua kakinya yang sudah terasa sakit terus berjalan menapaki tanah. Apa ini? Gumamnya saat jemari tangannya merasakan sesuatu yang lain. Mamat terus menelusurinya, meraba dengan kedua tangannya. Namun dia tidak dapat melihatnya karena benda itu berada tepat di atas kepalanya. Apa mungkin ini tongkatku? Pikirnya sambil terus meraba-raba. Sayangnya dia tidak mampu menyabutnya karena benda tersebut tertimbun dan terhimpit reruntuhan batu dan karang. Mamat berhenti berusaha untuk mencabutnya. Dia mulai mencari sesuatu untuk bisa naik lebih tinggi, sehingga dia bisa melihat benda tersebut dan menggalinya. Dia menelisik semua sudut gua dengan tatapan kedua matanya, mencari sesuatu benda apapun yang dapat membantunya. Sepertinya batu itu bisa membantuku, kata Mamat seketika. Dia tersenyum saat pandangannya terhenti karena melihat bongkahan batu yang bertumpuk di sudut sebelah timur gua. Aku harus bisa membawanya ke sini, gumamnya dengan penuh semangat. Mamat pun mulai kembali bergegas berjalan perlahan ke arah timur. Meskipun kakinya terasa sakit, namun dia berusaha untuk menahannya. Dengan perlahan-lahan namun pasti, akhirnya beberapa menit kemudian, Mamat sudah sampai di sana. Dia terdiam beberapa saat, duduk di lantai mencoba memulihkan kembali tenaganya. Sesekali, dia memijat-mijat kedua kakinya yang terasa sakit. Semoga saja aku bisa mendorongnya ke sana. Harus bisa ucapnya lagi berbicara pada diri sendiri. Beberapa menit kemudian, setelah merasa tubuhnya mulai agak pulih, Mamat berniat kembali berdiri dengan sebelah tangannya berpegangan pada batu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kembali berdiri, dia memutar dengan tangan masih memegangi batu. Lalu dia mulai mencoba memeriksa bobot batu tersebut. Semoga saja ini gak terlalu berat. Setelah mendapatkan posisi yang dirasa lebih mudah untuk mendorongnya, Mamat pun kini telah siap untuk memulai aksinya. Mamat menahan nafasnya saat mengarahkan tenaganya mendorong batu tersebut. Nafasnya pun kembali berhembus ketika dia berhasil dengan gelindingan pertama pada batu yang didorongnya. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya lagi setelah beberapa saat berhenti dan memulainya lagi. Mamat terus menggelindingkan batu tersebut berkali-kali, seiring rasa sakit di kakinya yang semakin terasa parah, hingga akhirnya batu tersebut hampir sampai di tempat yang dia kehendaki. Semangatnya terlihat semakin kuat ketika batu itu terus semakin mendekat, sehingga Mamat pun terus memaksa menyeret kedua kakinya untuk berjalan lebih cepat tanpa menghiraukan rasa sakitnya. Namun nampaknya tidak semudah itu baginya dalam keadaan yang serba sulit, karena rasa lelah dan rasa sakit yang kian parah tidak bisa hilang begitu saja hanya karena semangat. Erangnya mulai terdengar ketika Mamat menahan rasa sakit dan lelah sangat kentara di wajahnya. Namun dia terus memaksa mendorong batu itu dengan sekuat tenaga. Seiring dengan tergulingnya batu tersebut, tubuhnya ambruk seketika mendekap bumi. Dengusan nafasnya yang berhembus kencang nampak menghempas debu ketika sebelah pipinya terbaring menyentuh tanah. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, ucap Mamat menjerit di dalam hati kecilnya. Kini tubuhnya telah terbaring lemah terkulai. Dia merasakan seakan tubuhnya baru saja mati. Tak sedikit pun dia mampu untuk menggerakkannya lagi. Kini Mamat hanya bisa pasrah. Jikapun tubuhnya kembali pulih dengan cepat, mungkin dia akan selamat. Tetapi jika justru keadaannya semakin memburuk, maka gua itu akan menjadi kuburan megahnya. Sementara itu, hari terus berjalan semakin sore. Sinar matahari perlahan semakin tenggelam, menyisakan jejak keemasan di langit senja yang megah. Suasana di depan rumah Pak Rusman nampak sudah sangat sepi. Para penduduk yang berkumpul di sana baru saja membubarkan diri. Kini yang tersisa di depan pelupuh bambu itu hanyalah sebuah poci dan beberapa gelas saja.
Pak Rusman baru saja pergi ke musola untuk bersiap-siap sholat maghrib, karena tinggal beberapa saat lagi waktu azan maghrib pun akan segera tiba. Dari kejauhan terlihat burung-burung yang nampak terbang rendah melintasi bentangan persawahan yang luas. Mereka pergi menuju sarangnya menyambut malam yang akan segera tiba. Di saat matahari perlahan semakin tenggelam, suara azan pun terdengar berkumandang. Bik Titin nampak sudah bersiap untuk menunaikan sholat maghrib, sementara Desi baru saja bangkit dari lamunannya dan pergi mengambil wudhu. Malam pun kini sudah beranjak semakin gelap. Pak Rusman yang baru saja pulang dari musola nampak kembali duduk di depan rumahnya dengan raut wajah yang nampak bingung. Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa Atang dan Deden benar-benar selamat, sementara sampai sekarang mereka belum juga kembali? Gumamnya seraya menghempaskan nafas panjang. Belum lagi keluarga mereka yang terus mendesakku, seolah mereka tidak percaya apa yang aku sampaikan. Gumamnya lagi merasa beban di pundaknya semakin besar. Pak Rusman merasa benar-benar sedang butuh pertolongan. Saat ini dia tengah dilanda pikiran yang berkecamuk. Di sisi lain, dia sendiri tengah kehilangan anaknya dan sekarang harus memikirkan nasib Atang dan Deden. Astagfirullah, ucap Pak Rusman seraya mengusap wajahnya. Pikiranku terlalu hanyut dalam keterpurukan. Maafkan hamba ya Allah, seolah hamba melupakan keberadaanmu, ucapnya pelan. Dia menyadari bahwa Allah lah pemilik semua jalan keluar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ucapnya lagi seraya menengadahkan wajahnya ke atas. Pak Rusman pun sudah merasa sedikit tenang. Di benaknya dia merasa harus segera menunaikan sholat istikharah untuk mendapatkan petunjuk yang maha kuasa. Ini kopinya, Pak, ujar istrinya yang baru saja keluar dari dalam, seraya menaruh sebuah muk loreng di depan suaminya. Iya, Mi, makasih ya, sahut Pak Rusman nampak menolehkan wajahnya. Jadi bagaimana, Pak, sekarang? Posisi kita benar-benar sedang dilanda masalah yang begitu banyak, ujar Bik Titin yang merasa bingung dengan masalah yang tengah dihadapi keluarganya. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kadang apa yang menurut kita sangat berat sehingga kadang menyiksa batin, padahal Allah sudah siapkan jalan keluarnya dengan sangat mudah tanpa kita sangka-sangka. Nanti malam kita sholat istikharah, semoga saja Allah mudahkan jalan kita, jawab Pak Rusman, seolah sudah sangat yakin bahwa permasalahannya akan segera selesai. Mereka pun terus berbincang di depan teras hingga tiba waktunya azan Isya pun terdengar berkumandang. Pak Rusman segera pergi menuju musola, sedangkan Umi Titin kembali masuk ke dalam rumah, menemui Desi yang tengah berbaring di tempat tidurnya. Seketika suasana di depan rumah Pak Rusman pun kembali sunyi. Malam terus beranjak semakin larut. Seiring kegelapan yang terus semakin pekat, kini waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kedua manusia paruh baya itu baru saja selesai melakukan sholat malam. Setelah selesai mengadu pada Sang Maha Pencipta, Pak Rusman pergi keluar dengan secangkir teh hangat di tangannya. Beberapa saat kemudian, dia pun kembali duduk seorang diri. Pak Rusman nampak masih berpikir apa yang akan dilakukannya esok pagi, sambil sesekali menyeruput teh hangat di depannya. Di tengah-tengah terpaan udara yang sangat dingin berhembus dari pesawahan. Sesaat kemudian, Pak Rusman nampak memfokuskan pandangannya ke salah satu sudut di depannya. Lalu dahinya pun mulai mengkerut, menandakan ada hal yang membuatnya bertanya-tanya. Rupanya, dia melihat sesuatu yang bergerak sangat lamban, timbul dan menghilang di antara pekatnya malam, namun perlahan semakin mendekat ke arahnya. Dia terus memperhatikannya dengan fokus. Sebelah telapak tangannya nampak direntangkan ke atas dahi yang berkerut kencang. Apa mungkin itu Mamat? Gumamnya bertanya-tanya seraya mulai tersenyum.
Pak Rusman pun langsung berdiri. Lalu dia nampak membuka sarungnya dan menaruhnya di pagar pelupuh. Seketika, hawa dingin pun terasa saat udara menyapu kedua kakinya. "Sepertinya itu dia," ujarnya pelan sambil turun dari pelupuh dan memakai sandal capit. Sosok itu bergerak dengan sangat lambat, sehingga Pak Rusman berpikir jika Mamat tengah kesulitan untuk berjalan karena kondisinya yang terluka parah. Aku harus segera menjemputnya. Lalu Pak Rusman nampak kembali berhenti karena pikirannya belum begitu yakin jika itu adalah anaknya, karena perawakannya nampak lebih pendek. Apa mungkin Mamat berjalan seperti itu? Gumamnya mulai ragu. Sosok itu pun terus bergerak semakin mendekat. Perlahan muncul di antara pekatnya kabut dan pandangan Pak Rusman pun sudah semakin jelas melihatnya. Seketika, pikiran Pak Rusman menyadari bahwa itu tidak mungkin anaknya, tetapi dia belum bisa memastikan siapa sosok tersebut karena sosok itu berjalan menunduk. "Sepertinya memang bukan," ucap Pak Rusman pelan dengan pikiran yang masih penasaran. Beberapa saat kemudian, di saat sosok itu tepat berada sekitar 2 langkah di depannya, Pak Rusman pun sudah lebih jelas lagi melihat wajahnya. Dan ternyata dia adalah seorang kakek yang sudah sangat renta dan nampak bongkok. Dia berjalan perlahan membungkuk dengan bantuan tongkat kayu yang sudah lusuh. Mang Kasim," panggil Pak Rusman pada lelaki yang sudah sangat renta itu, sambil menghampirinya dengan cepat. Sosok tersebut menghentikan langkahnya seketika. Perlahan dia mengangkat wajahnya yang nampak pucat dengan jenggot putihnya yang panjang. Iya, ini saya. Maaf, ini siapa?" tanya Bah Kasim dengan ekspresi wajah yang datar. "Ini Rusman, Mang. Ayo, saya gendong, Mang. Jalannya licin," ujar Pak Rusman sambil tersenyum menawarkan diri, karena dia tahu bahwa Mang Kasim pasti hendak berkunjung ke rumahnya. Gak usah, Mamang itu masih kuat. Rupanya kamu. Mamang kira siapa?" sahut Bah Kasim seraya tertawa. "Kenapa malam-malam sekali, Mang? Kan khawatir nanti kalau jatuh gimana?" ujar Pak Rusman seraya menyalaminya. Kemudian langsung memapahnya untuk berjalan. "Tuh, sampai dingin begini badan Mamang. Nanti kalau sakit bagaimana?" ujar Pak Rusman lagi nampak mengkhawatirkan pamannya yang terasa tubuhnya sudah sangat dingin. Mereka pun berjalan perlahan-lahan di tengah gelapnya malam. Dalam terpaan udara dingin di tengah pekatnya kabut, hingga akhirnya mereka pun sampai di rumah Pak Rusman. Beberapa menit kemudian, mereka sudah duduk di depan rumah. Keduanya berbincang-bincang sambil menanti waktu subuh. Bik Titin pun terlihat duduk di antara keduanya. "Mang, kenapa berkunjung malam-malam begini?" tanya Pak Rusman yang merasa heran. "Mamang kemalaman, Rus. Mungkin karena berjalan terlalu lamban," sahut Mang Kasim menjelaskan. "Oh, terus jam berapa Mamang dari rumah?" tanya Bik Titin nampak penasaran. "Tadi setelah maghrib, Mamang berangkat dari rumahnya," jawabnya lagi dengan singkat. "Kenapa nggak bilang ke anak-anak supaya mereka mengantarkan Mamang ke sini? Kan nggak akan kemalaman begini, Mang," ujar Pak Rusman yang merasa kasihan melihat tubuh lemah pamannya harus berjalan sendirian di tengah malam. Sudahlah, jangan terlalu banyak tanya. Mamang datang ke sini ada sesuatu yang harus Mamang sampaikan," ujar lelaki tua itu mulai membicarakan maksud tujuannya. "Memangnya ada apa, Mang? Sampai harus datang malam-malam ke sini?" tanya Pak Rusman yang tersenyum. Dia khawatir pamannya kabur dari rumah tanpa diketahui oleh keluarganya, karena Pak Rusman tahu bahwa dia sudah pikun sejak lama. "Aku tahu kamu baru saja mengalami musibah dan cobaan yang sangat berat. Tapi sebenarnya bahaya yang baru saja kalian lewati itu
masih terlalu ringan. Justru bahaya terbesar sebenarnya sebentar lagi akan terjadi. Bersiaplah, ujar Mang Kasim seolah tengah menyampaikan sesuatu bahaya yang lebih mengerikan. Seketika perasaan Pak Rusman nampak kaget dibuatnya. Tetapi Pak Rusman buru-buru menghapus rasa kagetnya. Dia pun memaklumi karena biasanya orang pikun akan berbicara apapun sesuai dengan yang diinginkan meski tidak masuk akal. "Maksud Mamang?" tanya Pak Rusman sambil tersenyum. Pak Rusman mencoba untuk terlihat serius di depannya, padahal sebenarnya dia tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang serius. Tetapi Pak Rusman berusaha bersikap sopan untuk menghargainya. "Kamu semua sudah terkecoh oleh pasukan iblis itu," jawab Mang Kasim seolah Pak Rusman dan semua yang telah berjuang mati-matian telah dibodohi oleh jin penguasa goa. "Apa maksudnya, Mang?" gumam Pak Rusman nampak diam sejenak untuk berpikir keras. Nampaknya Pak Rusman mulai merasa ada yang aneh dengan pamannya. Dia langsung menyangkut pautkan perkataan Mang Kasim dengan kejadian di gua itu. Mungkin itu hanya kebetulan, karena orang pikun akan bicara kemana aja," gumam Pak Rusman lagi yang kembali merasa tidak perlu menanggapi itu dengan serius. "Aku masih tidak mengerti maksud Mamang," ujar Pak Rusman nampak berpura-pura serius. "Besok, cepatlah cari anakmu sebelum terlambat. Jangan urusi dulu yang lain," ujar Mang Kasim lagi yang membuat Pak Rusman menjadi mulai menganggap serius perkataan pamannya. Seketika dia kembali dibuat tercengang, sebab apa yang baru saja disampaikan oleh pamannya seolah tidak mencerminkan perkataan seseorang yang telah pikun. "Apakah maksud Mamang, Mamat masih hidup, Mang?" tanya Pak Rusman nampak sangat penasaran dengan apa yang sedang disampaikan oleh pamannya. "Aku tidak bisa menyimpulkannya, tetapi dialah yang memberitahuku bahwa anakmu harus ditolong secepatnya." "Apa itu, Mang?" tanya Pak Rusman nampak bertambah penasaran. "Ambillah ini milik keluargamu," jawab Mang Kasim seraya memberikan sesuatu yang terbungkus kain hitam. "Milik kami," ujar Pak Rusman lagi seraya mengerutkan kening dengan keras. Pak Rusman semakin tidak mengerti. "Apa ini, Mang?" "Benda ini hanya akan muncul di saat semua keturunan keluarga kita sedang benar-benar terancam. Dan dia pasti akan datang dengan apapun caranya. Dan sekarang dia memilih Mamang untuk menyampaikannya," jawab Mang Kasim menjelaskan tentang benda itu. "Jika itu benar, lalu kenapa benda itu tidak muncul sebelumnya? Padahal aku dan keluargaku benar-benar sedang dalam keadaan bahaya," gumam Pak Rusman mulai merasa aneh. "Simpanlah prasangka burukmu, Rusman. Kamu tidak bisa memastikan bahwa apa yang telah kau alami itu adalah bahaya yang paling berat," kata Mang Kasim tiba-tiba, seolah dia tahu apa yang dipikirkan oleh Pak Rusman. Pak Rusman pun terlihat kaget. Dia merasa pamannya mengetahui apa yang tengah berada dalam pikirannya. Maaf, Mang, maksudku," ujar Pak Rusman nampak gugup. "Sudahlah, kamu tidak perlu banyak bertanya lagi. Ambil ini dan simpan baik-baik," jawab Mang Kasim yang tidak terlalu mau panjang lebar menjelaskan. "Aku benar-benar gak mengerti," gumam Pak Rusman bertanya-tanya kembali. "Semakin banyak kamu bertanya, maka waktumu akan terbuang sia-sia hanya untuk memikirkannya," bentak Mang Kasim lagi nampak berang. Iya, baiklah, Mang, saya akan menyimpannya," ujar Pak Rusman yang tampak sedikit ketakutan. "Ingat pesanku, cepat cari anakmu," ujar Mang Kasim lagi mengingatkannya. Belum sempat Pak Rusman bertanya kembali, azan subuh sudah terdengar berkumandang, sehingga obrolan mereka pun akhirnya bubar. Keduanya langsung pergi ke musola yang nampak masih sepi.
Pak Rusman yang baru saja selesai menunaikan sholat subuh terlihat kebingungan berjalan ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. "Kemana Mang Kasim?" ucapnya pelan seraya melihat ke berbagai arah. "Ini kopinya Pak," ujar Bik Titin yang baru saja keluar dari dalam rumah, membawakan 2 cangkir kopi dan ubi bakar. "Iya Mi, taruh saja dulu di balai," saut Pak Rusman yang masih berdiri di depan rumahnya sambil celingukan ke sana kemari. "Kemana Mang Kasim Pak?" tanya istrinya yang tidak melihat lelaki renta itu bersama suaminya. "Itu dia Mi, setelah sholat subuh dia menghilang begitu saja. Padahal tadi dia sholat berjamaah di musola," jawab suaminya yang terlihat cemas. "Loh, memangnya Bapak gak melihatnya waktu dia keluar dari musola?" tanya istrinya nampak kaget. "Tidak Mi, Bapak kira dia masih ada di belakang. Tapi ketika Bapak selesai, ternyata Mang Kasim sudah menghilang. Bapak kira dia sudah lebih dulu pulang," jawab Pak Rusman yang nampak mencemaskannya. "Aneh, terus kemana dia Pak? Coba dicari lagi. Umi khawatir dia terjatuh atau bagaimana." Iya, Bapak juga sangat khawatir. Apalagi kan dia sudah pikun." "Bapak pergi dulu ya Mi," ujar Pak Rusman seraya berlalu. Beberapa saat kemudian, Bik Titin bergegas masuk ke dalam rumahnya. Setelah membangunkan Desi untuk melakukan sholat subuh, dia langsung pergi untuk mengurus kesibukannya di dapur. Sementara itu, di waktu yang sama, Pak Rusman yang sedang berjalan seorang diri menyusuli kegelapan, dia mencari Mang Kasim ke berbagai sudut kampung, menyorotkan senternya ke berbagai arah dan segala penjuru, bahkan ke belakang rumah-rumah warga. Tetapi sejauh ini, usahanya masih belum membuahkan hasil. Pak Rusman masih belum juga menemukan keberadaannya, sehingga dia pun merasa sangat bingung setelah hampir semua lokasi dia susuri. "Aneh, kemana sih itu aki-aki?" "Aduh," ujar Pak Rusman sambil berhenti sejenak dengan wajahnya yang nampak cemas. "Apa mungkin dia pulang?" ujarnya pelan seraya berpikir terhadap segala kemungkinan. Aku rasa sih dia mang pulang. Dasar Mang Kasim, gak pamitan atau setidaknya kasih tahu kak. "Aduh," ujar Pak Rusman lagi seraya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Gak ada salahnya lah aku memeriksanya. Mungkin dia masih belum jauh," ujarnya lagi sambil kembali berjalan dengan cepat menuju jalan yang membentang di depan rumahnya. Pak Rusman pun menelusuri jalan itu dengan terburu-buru. Dia terus menyorotkan cahaya senternya ke arah yang jauh dengan harapan dia akan melihat keberadaan Mang Kasim. Setelah beberapa menit Pak Rusman berjalan menelusuri jalan, hingga tak terasa pagi pun perlahan mulai semakin terang. Akhirnya Pak Rusman menghentikan langkahnya. Aneh, Pak Rusman merasa bingung, karena jikapun Mang Kasim berniat untuk pulang, dia pasti tidak akan bisa berjalan dengan cepat. Dan itu artinya Mang Kasim pasti masih berada di jalan menuju kampung tersebut. Pagi itu Pak Rusman masih mondar-mandir mencari Mang Kasim yang menghilang, hingga akhirnya dia pun kembali pulang. "Bagaimana Pak?" tanya Bik Titin yang sedang menyapu halaman. "Gak ada Mi, sepertinya dia pulang mungkin. Biarlah nanti coba Bapak cek rumahnya," jawab Pak Rusman yang tidak mau berpikiran kemana-mana. "Sebaiknya langsung disusul Pak, takutnya dia tidak ada di sana lagi," ujar istrinya seolah menyuruh suaminya untuk segera memastikan. "Iya sih Mi, Bapak juga khawatir. Mana rumahnya jauh lagi. Cek bagaimana ya? Mana pagi ini Bapak sudah ada janji lagi sama warga," jawab Pak Rusman dengan wajah yang bingung. "Ya sudah, kalau begitu biar Umi saja yang kesana sama Desi. Sekalian jalan-jalan, biar Desi tidak jenuh di rumah terus," ujar Bik Titin yang berniat menyusul Mang Kasim ke rumahnya. "Ya sudah, Bapak mau mandi dulu. Sebentar lagi warga pasti pada datang," kata Pak Rusman seraya berlalu masuk melalui pintu dapur. Hari pun perlahan semakin siang. Kabut pagi perlahan memudar seiring matahari yang terus naik semakin tinggi.
dan jalanan yang luas membentang pun kini telah nampak sangat jelas. "Assalamualaikum," ucap Pak Tatang yang baru saja tiba bersama Pak Manta. Mereka adalah ayah Deden dan Atang. "Waalaikumsalam. Mari silakan Pak. Sebentar, Bapak masih di dalam," saut Bik Titin yang langsung menyalami keduanya. Lalu dia pun langsung masuk ke dalam. Kedatangan mereka berdua pagi itu untuk melakukan pencarian Atang dan Deden bersama Pak Rusman yang akan dibantu oleh beberapa warga yang sebelumnya sudah mereka bicarakan sore kemarin. Tepat pukul 7 pagi, beberapa orang pria dari warga sekitar nampak berjalan beriringan menuju rumah Pak Rusman. Mereka sudah siap dengan setelan menjelajah hutan. Bik Titin pun nampak sibuk mempersiapkan air minum untuk mereka. Dia terlihat membawa teko dan beberapa gelas yang dibantu oleh Desi. Suasana di depan rumah Pak Rusman pun seketika menjadi ramai. Para warga pun terlihat riuh berbincang-bincang, baik yang duduk di atas telupuh maupun yang jongkok di samping rumah Pak Rusman. Beberapa menit kemudian, Pak Rusman sudah nampak keluar dari dalam rumahnya. Dia mengenakan pakaian untuk pergi ke hutan, memakai topi caping dan sebilah golok yang terikat di pinggangnya. Tidak lupa dengan kaos kaki sampai ke atas lutut. Weh, lah kok kayak company. "Baik, kita akan segera berangkat sekarang. Nanti masing-masing warga ikut dengan kelompok masing-masing. Hari ini kita akan menelusuri tempat pemburuan, karena saya yakin Atang dan Deden akan pergi karena untuk mencari bantuan," ujar Pak Rusman yang sudah nampak siap. "Mi, Bapak berangkat dulu ya," ujar Pak Rusman berpamitan. "Iya Pak, hati-hati, semoga berhasil ya," saut istrinya yang masih berdiri menyaksikan mereka. "Amin," ucap Pak Rusman seraya berbalik dan langsung pergi menyusul warga yang sudah lebih turun dulu ke jalan. Pak Rusman dan rombongan pun langsung pergi ke sebelah utara, menyusuri jalan di pematang sawah hingga sampai ujung di kaki perbukitan. Lalu mereka pun terlihat berpencar menjadi dua kelompok yang masing-masing akan menyisir dua jalan yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu ke lokasi tempat biasanya mereka berburu di tengah hutan. Sementara itu, jauh di hutan belantara yang menyimpan banyak misteri, sosok Nimas tengah mengalami kekecewaan yang teramat berat karena tujuannya untuk menghabisi Arya Pranata telah gagal. Arya Pranata telah selamat dari kejaran Nimas dan pergi menjauh karena dia masih menyimpan pusaka yang diberikan oleh Maksuti, sehingga Nimas pun tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Dan kini Nimas kembali berharap pada Mamat. Setelah menyadari bahwa dirinya hanya bisa meminta pertolongan pada Mamat dan Pak Rusman, dia pun sudah bolak-balik mengelilingi gua itu dengan harapan bisa menemukan Mamat dalam keadaan hidup. Tetapi sejauh ini usahanya belum juga berhasil karena gua itu kini telah terhalang pagar gaib yang begitu kuat. Tetapi sepertinya Nimas belum mau menyerah. Dia akan kembali mencoba ke gua tersebut dengan tekad yang sudah semakin kuat. "Sepertinya aku harus segera kembali ke sana. Aku yakin pasti ada jalan untuk menembusnya," ujarnya bersemangat. "Aku harus bisa menemukannya agar aku bisa memastikan dia masih hidup atau tidak." Sesampainya di dekat reruntuhan gua, Nimas pun nampak terkejut karena melihat sesuatu yang aneh. Terlihat dari kejauhan gua tersebut nampak tertutup asap hitam yang begitu pekat. Nimas ketakutan dan mulai mencium gelagat buruk karena dia tahu bahwa munculnya asap hitam adalah pertanda keberadaan jin jahat di sekitarnya. Dan ternyata benar saja apa yang sudah Nimas duga. Ribuan anak buah jin penguasa nampak sedang berjaga mengelilingi seluruh reruntuhan tersebut. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Arya Pranata yang sudah berhasil kabur dari kejaran aparat penegak hukum, kini dia sudah berada di suatu tempat jauh dalam pelariannya. "Aku tidak mau tahu. Bapak harus segera menghapus semua berkas kasus yang melibatkanku
Entah bagaimanapun caranya, ujar Arya Pranata seraya mengangkat sebuah kantong besar berwarna coklat ke atas meja. Ini kan yang Bapak butuhkan, ujarnya lagi sambil menumpahkan isinya yang ternyata berisi uang dolar. Baik Pak Arya, tapi saya juga tidak bisa kerja tanpa bantuan Bapak sendiri. Karena jika sampai ketahuan, kami juga akan celaka, jawab seorang oknum perwira polisi yang saat itu tengah berada di sebuah rumah bersama Arya. Berarti Bapak sudah punya rencana? Tanya Arya terlihat antusias. Saya bisa mensiasatinya, tapi Bapak harus bisa mengganti identitas, jawab oknum itu lagi. Hanya itu, sahut Arya Pranata terlihat santai. Iya Pak, itu sangat mudah. Kapan kira-kira pekerjaan ini bisa diselesaikan? Saya minta waktu 1 bulan Pak. Apa nggak bisa lebih cepat lagi Pak? Tanya Arya Pranata nampak tidak mau menunggu terlalu lama. Mungkin itu harus saya pertimbangkan lagi Pak, jawab oknum itu lagi seolah memberi kode meminta penawaran lain. Saya mengerti maksud Bapak, ujar Arya Pranata sambil tersenyum, lalu mengangkat sebuah koper ke atas meja dan dia membukanya. Ternyata isinya sama. Bergepok-gepok uang dolar tunai pun tersusun rapi di dalam koper tersebut. Sontak saja hal tersebut membuat oknum itu langsung tersenyum. Baik Pak, saya akan bekerja dengan cepat. Mungkin besok saya sudah akan mulai bekerja, ujar oknum itu yang langsung setuju dengan penawaran baru dari Arya. Arya Pranata pun nampak tidak terdengar berbicara lagi. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Sementara oknum polisi itu sibuk dengan uang yang sudah diterimanya. Baik Pak, saya pergi dulu. Nanti saya kabari perkembangannya, ujar oknum polisi tersebut seraya bersalaman dengan Arya. Oknum itu pun pergi meninggalkan Arya Pranata sendirian di tempatnya. Sementara itu, Arya yang masih duduk nampak tersenyum senang. Hah, apa sih yang gak bisa dilakukan dengan uang zaman sekarang ini? Lihat aja apa yang akan aku perbuat pada kalian setelah ini. Aku bersumpah akan kutuntaskan dendam untuk guruku dan semua yang telah kalian hancurkan dariku, ujar Arya Pranata terlihat penuh nafsu. Tunggulah Rusman, keluargamu yang akan menanggung akibatnya, ujar Arya Pranata terlihat mengepalkan tangan. Di bawah teriknya sinar mentari yang semakin meninggi di atas cakrawala, waktu pun terus bergerak dengan langkah yang pasti, mengiringi setiap hela nafas yang terhembus dari mereka. Pak Rusman dan rombongannya kini telah berada di tengah-tengah hutan. Mereka berusaha menelisik setiap jengkal tanah dan menyingkap semak-semak untuk mencari Atang dan Deden. Suara mereka pun terdengar riuh seolah saling bersautan, memanggil keduanya dalam keheningan hutan yang nampak gelap. Namun, sampai waktunya matahari hinggap di atas kepala, mereka belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan keduanya. Dari kejauhan, terdengar suara ramai dari balik pepohonan. Rupanya rombongan Pak Tatang sudah sampai lebih dulu di titik pertemuan. Ayo kita sudah sampai di lokasi. Sebaiknya kita istirahat dulu. Sepertinya waktu zuhur juga sudah tiba. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat, ajak Pak Rusman pada semua warga yang turut serta membantunya. Mereka pun serentak langsung berjalan mengikuti Pak Rusman. Beberapa saat kemudian, akhirnya kedua rombongan itu pun sudah kembali bertemu. Rombongan lain nampak sudah sampai lebih dulu dari tadi. Mereka sudah beristirahat di sebuah rumah kayu di dekat sebuah pohon yang besar dan rindang. Rumah itu sudah biasa digunakan oleh semua warga sebagai tempat persinggahan ketika mereka berburu, dan sebelumnya sudah mereka tentukan sebagai titik berkumpul pada siang itu. Pak Tatang yang nampak sedang duduk di sebuah bangku kayu, dia langsung bangkit kala melihat rombongan Pak Rusman telah tiba. Bagaimana Pak? Apa ada tanda-tanda? Tanya Pak Tatang ayahnya Atang yang nampak antusias menyambut rombongan Pak Rusman. Belum Pak, kita tidak menemukan tanda apapun di jalur ini, sahut Pak Rusman yang nampak kelelahan. Mendengar jawaban dari Pak Rusman,
Pak Tatang pun terlihat lesu. Wajahnya seketika kembali menampakkan kegelisahan. Sambil menundukkan kepalanya, dia pun kembali ke tempat duduknya. Melihat mimik muka Pak Tatang yang nampak sangat sedih, Pak Rusman pun berjalan menghampirinya, kemudian duduk di sebelahnya. Sabar Pak Tatang, Bapak tidak sendirian, nasib kita sama. Mamat juga masih belum bisa dipastikan nasibnya sampai sekarang. Kita pasrahkan saja semuanya kepada Allah. Semoga ikhtiar kita tidak sia-sia. Ujar Pak Rusman terdengar menyemangati ayahnya Atang, seraya mengusap bahunya. Namun Pak Tatang nampak bergeming. Dia tidak merespon sama sekali terhadap ucapan Pak Rusman, seolah dia masih memendam rasa marah kepada keluarga Pak Rusman yang menurutnya menjadi penyebab celakanya Atang. Ayolah Pak, jangan terlalu berlarut. Kita harus semangat untuk kembali berikhtiar, ujar Pak Rusman lagi yang tidak menyerah menyemangatinya. Kalau Bapak tidak menyuruh Atang dan Deden kembali ke gunung, pasti mereka tidak akan celaka Pak. Sekarang Bapak seenaknya aja menyuruh saya sabar, hardik Pak Tatang yang tiba-tiba menjadi sangat marah. Astagfirullah. Pak Rusman pun terlihat kaget. Dia tidak menduga Pak Tatang tiba-tiba malah menjadi menyalahkan dirinya. Sontak saja keributan itu membuat semua mata tertuju kepada mereka berdua. Namun mereka terlihat diam, tidak mau mencampuri urusan keduanya. Tenang Pak, tenang dulu. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk kembali. Demi Allah, saya berani bersumpah, Atang dan Deden datang bersama Bah Jajat dan istrinya untuk menolong kami dan korban lainnya, ujar Pak Rusman menjelaskan. Sudahlah, Bapak tidak perlu membela diri lagi. Semua orang sekampung pun sudah tahu bahwa Atang dan Deden diajak sama Mamat dan saudaranya untuk mendaki. Dan sekarang setelah begini kejadiannya, Bapak enak aja mau cuci tangan, timpal Pak Tatang yang nampak keras kepala, tidak mau menerima penjelasan dari Pak Rusman. Astagfirullah, ucap Pak Rusman pelan sambil menggelengkan kepalanya. Pak Rusman yang menyadari bahwa Pak Tatang sedang dalam keadaan emosi, dia pun sudah tidak mau lagi meladeninya. Ditambah lagi, dia merasa malu disaksikan oleh banyak orang yang nampak memperhatikan keduanya. Pak Rusman pun segera pergi. Dia berjalan menghampiri rombongan yang sedang beristirahat. Kerutan di dahinya sangat jelas, dengan bibir yang sedikit ditekuk dan mata yang menatap kekosongan. Beberapa saat kemudian, kepulan asap putih pun terlihat sudah mengepul dari tungku. Beberapa orang sudah sibuk menyiapkan makan siang untuk semuanya. Sebagian orang terlihat santai sambil rebahan di atas tanah dengan alas dedaunan yang mereka tumpuk. Tetapi ada juga yang lebih memilih berbincang sambil menikmati kopi siangnya. Sambil menunggu waktu makan siang selesai disajikan, Pak Rusman berjalan seorang diri. Dia melangkah perlahan mendekati bagian hutan yang terbuka. Setelah berjalan beberapa menit, langkah kakinya pun nampak berhenti. Dia berdiri tepat di pinggir sebuah jurang yang amat dalam. Dari pandangannya, terlihat lukisan alam yang indah membentang. Kenapa Pak Tatang jadi menyalahkanku? Ujarnya pelan. Dia merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh ayahnya Atang. Padahal selama ini Pak Tatang dan keluarganya sangat baik kepada semua penduduk kampung. Dan hampir semua orang di desa itu sangat hormat kepada keluarga Pak Rusman. Sudahlah. Mungkin Pak Tatang sangat sedih meratapi Atang. Ya, aku juga merasakannya, gumam Pak Rusman yang menganggapnya hal yang wajar. Aduh, gimana sekarang? Bingung kemana lagi harus mencari mereka? Gumam Pak Rusman yang masih berdiri sambil menatap sejauh mata memandang. Sementara itu Pak Tatang dan Pak Manta yang memisahkan diri dari keramaian, mereka berdua duduk di salah satu sudut tempat itu. Keduanya sedih karena anak mereka belum kunjung ditemukan. Mereka duduk di atas rerumputan dengan wajah yang sudah nampak putus asa. Ini semua gara-gara keluarga Pak Rusman. Kita harus menuntutnya agar Deden dan Atang ditemukan, ujar Pak Tatang nampak menghasut Pak Manta. Tapi Pak,
Bukankah itu kemauan mereka sendiri yang ingin ikut mendaki? Bahkan Deden pun bilang sama saya sebelum mereka berangkat, sahut Pak Manta yang merasa bahwa itu bukan kesalahan seseorang. Iya, tapi ingat Pak, Atang dan Deden sudah pulang sebelumnya. Tapi itu si Rusman yang menyuruh mereka kembali ke gunung untuk membantu anaknya, timpal Pak Tatang yang tetap ngotot menyalahkan keluarga Pak Rusman. Benar juga sih, padahal waktu itu Deden juga sudah ada di rumah lagi. Gumam Pak Manta nampak mulai termakan hasutan. Terus, bagaimana tindakan kita sekarang, Pak? Tanya Pak Manta seolah bingung harus berbuat apa lagi. Ayo, ikut denganku. Pak Tatang menggandeng tangan Pak Manta. Mereka berjalan ke arah kerumunan rekan-rekannya yang sedang beristirahat. Dengar bapak-bapak, sekarang kita semua jadi ikut-ikutan direpotkan kan? Ini semua gara-gara keluarga Pak Rusman. Mamat dan saudaranya itu yang telah mengajak anak kami pergi mendaki. Dan sekarang kalian lihat sendiri kan bagaimana dia berkilah seolah gak bersalah. Setelah Atang dan Deden hilang, lihatlah, mereka malah segera pulang ke kota tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Boro-boro bertanggung jawab untuk ikut mencari, ujar Pak Tatang dengan luapan emosinya. Semua mata pun tertuju dengan fokus kepada keduanya. Mereka nampak serius mendengarkan ocehan Pak Tatang yang murka. Beberapa menit kemudian, suasana di sana pun sudah kembali tenang. Pak Rusman nampak baru saja menyelesaikan sholatnya. Setelah mereka beristirahat cukup lama dan menyantap makan siang bersama, akhirnya pencarian pun kembali dilanjutkan. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, jauh dari keheningan hutan yang tenang, Bik Titin dan Desi sudah hampir sampai di rumah Mang Kasim. Dari kejauhan terlihat keluarganya yang sedang beraktivitas di atas telupuh. Assalamualaikum, ucap Bik Titin yang baru saja sampai. Waalaikumsalam. Alah, ada tamu jauh rupanya. Apa kabar Bik Titin? Saut seorang perempuan yang sedikit lebih muda sambil tersenyum menyambut keduanya. Alhamdulillah baik, Cek. Bagaimana di sini? Sehat semua tuh? Saud Bik Titin balik bertanya dengan senyumannya yang jelas. Alhamdulillah, kami di sini juga semua sehat. Mari atuh masuk, malah ngobrol di jalan. Ajak mereka pada Bik Titin untuk segera masuk ke rumahnya. Mereka pun langsung naik ke atas telupuh bambu. Tuan rumah nampak bergegas masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian dia sudah kembali keluar dengan membawakan air minum dan satu tandan pisang di atas nampan. Begini, Cek, saya datang kemari soalnya tadi malam Mang Kasim datang ke rumah. Pas sudah sholat subuh dia menghilang. Jadi bibi teh melang, makanya disusul kemari, takutnya dia belum sampai, ujar Bik Titin menanyakan Mbah Kasim yang merupakan bapak dari perempuan itu. Perempuan itu pun terlihat kaget, seolah tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh bibinya, sehingga dia pun malah balik bertanya. Ah, yang benar, apa saya nggak salah dengar? Abah datang ke rumah? Tanya perempuan itu nampak serius. Iya, mana datangnya malam-malam lagi? Bayangkan saja, hampir jam 3 dia sampai di rumah. Astagfirullah, ucap perempuan itu nampak kaget. Kenapa, Cak? Tanya Bik Titin nampak tidak mengerti. Maaf, Abah sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Apa Bik Titin tidak salah lihat? Ujar perempuan itu menjelaskan dengan raut wajah yang nampak kebingungan. Bik Titin dan Desi pun seketika dibuat sangat kaget. Mereka saling pandang dengan mata yang terbelalak. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Bik Titin mengelus dada. Dia masih tidak yakin dengan apa yang didengarnya. Tapi apa benar, Cak? Abah sudah meninggal? Iya, Bi, Abah sudah meninggal. Waktu itu kami ingin mengabari keluarga kalian, tapi kami mendengar kalau keluarga kalian sedang tertimpa musibah. Jadi kami tidak ingin tambah membebani kalian. Innalillahi. Sepertinya Bibi harus segera pulang, Cek.
kabar ini harus segera disampaikan pada suami, ujar Bik Titin nampak ingin segera pulang. Bik Titin mendadak menjadi merasa cemas karena suaminya sekarang sedang pergi ke hutan. Dia takut akan terjadi sesuatu kepadanya. Lalu, hal sepenting apa yang disampaikan oleh Mang Kasim sampai-sampai arwahnya datang langsung untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Pak Rusman?